Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang rasanya Ustazah Yeni bertemu kembali bersama kalian. Tentunya masih dalam pelajaran matematika. Baik anak-anak, untuk pekan ini Ustazah akan melanjutkan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, khususnya pekan ini Ustazah akan mengupas habis tentang segitiga-segitiga yang sebangun. Oke, saksikan video ini sampai selesai. Cekidot. Baik anak-anak, pekan ini kita akan melanjutkan video atau melanjutkan materi dari pekan kemarin, yaitu masih dalam bab kesebangunan dan kekongruenan. Nah, pekan ini khususnya kita akan belajar tentang segitiga-segitiga yang sebangun. Oke, tentunya kita masih ingat ya, apa sih syarat dari sebangun. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga KLM. Nah, ini kita akan membuktikan apakah segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga KLM. Maka pertama kita harus mencari syarat dari yang pertama, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang 9. Baik, di sini sisi-sisi yang bersesuaian berarti AB dengan KL, kemudian BC dengan LM, selanjutnya CA dengan MK. Nah, selanjutnya sudah masukkan AB adalah C, kemudian KL itu 2C, selanjutnya BC itu A, kemudian LM-nya itu 2A, kemudian CA-nya B, MK-nya 2B. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita coret A-nya, EC-nya yang ini C jadi 1/2, kemudian yang kita coret A-nya jadi 1/2, B-nya kita coret jadi 1/2. Jadi dari sudah terlihat di syarat pertama memenuhi ya, memiliki perbandingan yang 9. Baik, selanjutnya syarat yang kedua, yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Kenapa di sini Ustazah memberikan dua pasang sudut? Karena sesuai sifat segitiga mempunyai 3 sudut ya, 3 sudut. Ketika dua pasang sudutnya itu sudah sama besar, otomatis sudut yang ketiga itu juga sama besar, karena jumlah sudut dari segitiga semuanya adalah 180 derajat. Jadi ketika dua pasang sudut yang sama besar, maka otomatis yang ketiga juga sama. Baik, dari syarat yang kedua berarti dari sini terlihat sudut A bersesuaian dengan sudut K, sudut B bersesuaian dengan sudut E, sedangkan sudut C bersesuaian dengan sudut M. Nah, di sini sudah syarat kedua juga sudah terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh soal. Contoh soal di sini ada segitiga PQR dengan segitiga UVW. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika PQR itu sebangun UVW, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di situ sudah kelihatan ya. Kita coba dari sudutnya dulu. Di sini 57, 47. Kalau dijumlahkan kan sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu jumlahnya 180. Nah, sudut P-nya 57, sudut Q-nya 47, tinggal mencari sudut R-nya.
104 ya. Tambah sudut R-nya. Nah, dari sini sudah diketahui berapakah sudut R-nya. Maka sudut R-nya adalah 180 dikurangi 104, yaitu 76 derajat. Maka kita tulis di sini ya, 76 derajat. Ini juga sama, berarti 76, di sini 47. Maka di sini sudut yang ketiga adalah 57. Nah, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kita lihat dari sudutnya ya, berarti P itu 47, 57, Q-nya 47. Berarti PQ itu akan bersesuaian dengan 47 dan 57 ya, 57. WV. Nah, kemudian QR bersesuaian dengan QR, berarti kan 47 dengan 76, berarti UV. Nah, selanjutnya RP akan bersesuaian dengan RP itu kan 76 dengan 57, berarti UW. Nah, sini anak-anak sisi-sisi yang bersesuaian. Anak-anak, ini contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC dan sebuah segitiga CDE. Nah, pertanyaannya adalah buktikan ABC itu sebangun dengan CDE dan hitunglah panjang CE dan DE. Coba kita lihat dari gambarnya. Di sini ada segitiga kecil yaitu ABC dan segitiga besar CDE. Nah, ada sisi yang belum diketahui ya, disuruh mencari CE. Kemudian disuruh mencari DE. Nah, coba kita lihat yang kecil anak-anak. Ada 6, ada 8. Kita pakai, ini kan segitiga siku-siku ya, berarti berlaku triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras dari 6, 8 berapa? Yaitu 10. Jadi panjang BC-nya 10. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai CE dan DE kita pakai kesebangunan syaratnya. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki memiliki perbandingan yang senilai. Berarti kita cari ya satu-satu. AB bersesuaian dengan DE. Kemudian AC bersesuaian dengan CD. Selanjutnya BC bersesuaian dengan CE. Nah, kita masukkan angkanya anak-anak. AB itu 6, DE itu tidak diketahui. Selanjutnya AC itu 8, CD-nya 24. Kemudian BC-nya itu BC 10, CE-nya tidak diketahui. Nah, kita pisah anak-anak satu-satu ya. Kita pisah satu-satu. 6 per DE dengan 8 per 24. Karena bagi anak-anak yang di sini bagi 8, berarti 1 sama 3. Selanjutnya dikalikan silang, berarti DE sama dengan 6 dikali 3 dibagi 1. Maka hasilnya adalah 18 cm. Nah, ketemu DE-nya. Sudah tulis di sini ya. 18. Nah, selanjutnya kita cari yang CE. Sama, berarti 8 per 24 sama dengan 10 per CE.
kita coret lagi 1, 3. Selanjutnya kalikan silang, maka CE sama dengan 3 dikali 10 per 1. Maka hasilnya adalah 30 cm. Nah, sudah diketahui CE-nya adalah 30 cm. Nah, ini untuk syarat yang pertama, yaitu memiliki perbandingan sisi-sisi yang senilai. Kemudian kita cari syarat yang kedua. Sudut A pada siku-siku ya, berarti sama dengan sudut D. Kemudian sudut C dengan sudut C ya. Selanjutnya sudut B dengan sudut E. Nah, ini nih syarat yang kedua, punya sudut yang sama besar. Maka bisa terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Nah, udah kan anak-anak? Baik, selanjutnya untuk yang kedua, kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, di sini ada kesebangunan segitiga siku-siku ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ada segitiga. Ini kalau kita lihat ada tiga segitiga, yaitu segitiga ABC, kemudian segitiga ABD, dan segitiga BCD. Nah, kesebangunan segitiga siku-siku. Untuk yang pertama, kita lihat dulu segitiga ABD dengan segitiga BCD. Berarti yang kuning ini ya, sama yang kecil ya. Nah, berlaku kalau sebangun berarti kan CD bersesuaian dengan BD. Nah, sama dengan BD bersesuaian dengan AD, sehingga diperoleh BD kuadrat sama dengan CD dikali AD. Ya. Jadi di sini kan sehingga kalau kita lihat dari gambarnya, nah, jadi BD kuadrat. Nah, yang dicari itu BD ini kan, di tengah ini anak-anak. BD kuadrat sama dengan AD dikali CD. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat segitiga ABD dengan segitiga ABC, berarti yang kuning dengan yang besar ya. Maka akan berlaku AB itu sama sesuaian dengan AC. Ini kan AC ya, miring dengan miring. Kemudian sama dengan AD sisi tegak per AB sisi tegaknya yang kecil, yang besar. Sehingga diperoleh AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Sehingga kalau kita lihat gambarnya, AB kuadrat sama dengan yang kecil ini AD dikali yang besar AC ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga, kita lihat segitiga BCD ini yang hijau, dan segitiga ABC yang besar. Nah, sehingga kalau sesuai dengan kesebangunan, maka BC sisi miring yang kecil ini sesuaian dengan sisi miring yang besar, yaitu AC. Kemudian CD sisi alasnya ini bersesuaian dengan sisi BC. Sehingga diperoleh BC kuadrat sama dengan CD dikali AC. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini anak-anak. Berarti kalau mencari BC kuadrat sama dengan yang kecil CD dikali
AC. Ya, seperti ini. Untuk kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Baik anak-anak, untuk rumus yang tadi kita terapkan dalam soal ya. Di sini ada segitiga ABCD, ada segitiga besar ABC, kemudian segitiga dengan ACD sama segitiga kecil yaitu ABD. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai X. Nah, nilai X kita disuruh mencari nilai X-nya. Ini ya. Ya, ini sudah diketahui begini. Nah, yang diketahui AD. Masih ingat tadi? Berarti kita pakai rumus yang tadi ya, yang tengah berarti AD kuadrat sama dengan CD dikali BD. Nah, AD kuadrat kita masukkan angkanya 12 kuadrat, CD-nya itu 16 dikali BD-nya itu Ustazah ganti X ya. Nah, selanjutnya 12 kuadrat itu 144 sama dengan 16 kali X. Nah, berarti X sama dengan 144 dibagi 16. Kita bagi 4 ya. Dibagi 4, 3, 6. Yang ini jadinya 4. Dibagi 4 lagi berarti 36 dibagi 4 berarti 9. Maka diketahui X-nya adalah 9 cm. Selanjutnya contoh yang kedua. Ada segitiga BC yang besar, segitiga yang tengah ACD, kemudian yang kecil ABD. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai Y dan Z. Nah, kita bisa pakai dua rumus sekaligus ya untuk mencari nilai. Masih ingat yang sesuai gambar ya. Kalau kita cari nilai AC, maka CD yang kecil dikali yang besar. Ini ya. Dan nilai Y-nya dulu. Berarti kan AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Nah, AC kuadrat itu kan Y ya. Y kuadrat sama dengan CD-nya itu 16 dikali CB. CB berarti CD ditambah DB. 16 ditambah 9 berarti berapa? 25. Nah, berarti Y kuadrat sama dengan 16 kali 25 ya. Atau sebentar, ini berarti kuadratnya sudah hilangkan begini jadinya 16 dikali 25. Nah, jadi enak hitungnya ya. 16 kalau dikuadratkan 4 diakarkan, 25 kalau diakarkan 5. Nah, maka udah ketemu Y-nya, yaitu 4 kali 5 adalah 20. Maka besar Y-nya adalah 20 cm. Selanjutnya kita cari nilai Z-nya. Kita lihat anak-anak. Kita lihat ya, kalau mencari AB maka yang kecil dikali yang besar. Berarti kan AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. AB kuadrat kan Z ya. Z kuadrat sama dengan BD itu 9 dikali 25. Ya kan? 16 tambah 9 kan 25. Maka Z akar dari 9 dikali 25. Akarnya 9 berapa? 3 dikali akarnya 25, 5. Maka Z-nya sama dengan 15 cm. Oke, itu jawaban dari soal yang kedua.
Nah, anak-anak, untuk pekan ini cukup sekian ya, yaitu tentang segitiga-segitiga sebangun. Nah, ini aktivitas kedua kalian ya, ada soal. Nah, untuk pekan depan kita akan belajar segitiga-segitiga yang kongruen. Simak video berikutnya ya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, materi untuk pekan ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.